adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Hadirin rahmatullah, pada malam hari ini alhamdulillah kita berada pada malam ke-14 dari bulan Agustus. Artinya insya Allah pada malam ini kita akan berada pada 17 Agustus 2026 dan di sana bangsa ini akan memperingati hari lahir negerinya sebagai negeri yang telah merdeka. Mudah-mudahan kemerdekaan negeri ini direspon oleh seluruh anak bangsa, wabil khusus orang-orang yang mengaku sebagai muslim dan muslimah untuk bersangkutan memerdekakan diri dari terjajah oleh hawa nafsu. Ayat yang saya bacakan tadi menjadi dalil dari materi di dalam surat Al-Jariyah ayat 23. Terjemah: apakah engkau melihat dalam kurung mengetahui dengan ilmu seseorang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, yakni sesuatu yang diagungkan dan dipertuhankan, dan Allah membiarkan ia sesat atas ilah, yakni Allah dan yang alimun bidhatis sudur mengetahui kecengengan, kebengengan, arogansi orang tersebut untuk menolak dan memusuhi kebenaran yang disampaikan oleh sang utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kebetulan tidak berada pada malam 1 Rabiul Awwal, bulan dilahirkannya seorang jemaah Nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang telah pada umur 40 tahun dibentuk sebagai sirajan munirah, pelita yang menerangi hati manusia dengan jadwal Allah. Dan ia Allah telah menutup, mengunci atas pendengarannya dan hati, dan ia Allah telah menjadikan risau, sesuatu yang menutupi, yang mendinding, yang mengakhiri antara penglihatan orang itu dengan kebenaran yang sejati. Lalu Allah mengatakan, faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang sanggup memberikan petunjuk kepada orang tersebut yang telah mengagungkan dan menuhankan hawa nafsunya min ba'dillah, dari setelah Allah membiarkan orang tersebut tetap berada dalam kesesatan. Apalah tadhakkarun, apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran dan peringatan yang demikian ini? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau pada juz 4 beliau menulis
abna'ah dan anak purawanya tidak menginginkan kecuali apa-apa yang dicintai oleh hawa nafsu. Diteruskan oleh beliau, fa'idha amarathu nafsuhu ata'aha wa idha nahathu tawakal. Apabila hawa nafsunya memberikan instruksi kepadanya, ia mentaati dirinya nafsu. Sebaliknya, lamun hawa nafsu mencegahnya, dia meninggalkan apa yang dicegah oleh hawa nafsu. Maka yang demikian ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, fasal nafsuhu ilahan min dunillah. Maka menjadilah hawa nafsu orang itu sebagai ilah yang diagungkan, yang dipertuhankan dari selain Allah. Ini yang pertama, saya ini masuk nama lain. Para hadirin, apa sih makna dari kalimat taklibul hawa, menuhankan hawa nafsu? Di sini dijelaskan, ja'ala rohobatin nafsi mizanul haqqi wal batili wal halali wal harami badalan minal wahyi. Mengagungkan atau menuhankan hawa nafsu maknanya ialah orang menjadikan keinginan hawa nafsunya sebagai timbangan tentang hak dan batil, tentang halal dan haram, yang menggantikan posisi wahyu. Jadi agama Allah yang jadi nafsu mengetan orang bakal kurang. Jadi agama halal yang jadi nafsu nebet orang bakal yang jauh yang halal. Jadi syariat wajib, kalau nafsunya sudah mengabaikannya, dia akan mengabaikan kewajiban itu. Maka sifat lan laku sing ayam ngene wasammahul Qur'an syirkan asghara fit ta'ah. Al-Quran menyebutnya sebagai syirik yang paling kecil di dalam ketaatan. Ini paham? Sudah? Paham? Paham ini? Yang ngomong aja paham? Paham? Ajaran baik yang dilupakan orang dilupakan. Dia ngaji. Nah, yang dipaham tak lanjutkan. Pokok yang sangat penting yang harus kita paham, yakni al-amatibus sayyi'atu litaklihil hawa. Terjemahnya, akibat buruk bagi yang menuhankan hawa nafsu. Dampak yang sangat buruk akan menimpa nyongran sampean pada yang oleh kita eksik dijajah oleh hawa nafsu kita senajan jare kulit nang negeri merdeka. Dampak buruknya apa saja? Al-awwal, yang pertama, al-umyu wal-ghila'ul qalbi anil haqqi. Saya ulangi, dampak yang pertama, al-umyu
wan ghilaqul qalbi anil haq. Yang pertama ialah hati menjadi buta dan tertutup dari kebenaran. Hati menjadi buta dan tertutup dari kebenaran. Imam Hasan Al-Basri dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Az-Zuhud sebagai berikut. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-hawa a'ma asam abkan la yaqbalun nasiha. Ingat apa sih? Hawa nafsu kue dicap, bujuk, bisu, tidak sudi menerima nasihat. Ingat, wahai para sedulur, sing lagi diuji kelawan ujian berat, dicoba kelawan cobaan sing ora enteng, yakni dianggap alim oleh lingkungan, dianggap sugih dening kandhane ini, dianggap kuat berwibawa oleh bawahannya. Golongannya potensi untuk dijajah oleh hawa nafsu itu sangat besar. Agar potensi ini dibiarkan tumbuh berkembang ning awak kita, ma'adzallah min dzalik, kita akan masuk dari wong sing telinga zahire krungu tapi telinga pikirane busuk, mata lahirnya melek tapi meripat atine ijo. Cangkeme ora bisu, tapi mulut rohaninya menjadi bening. Sehingga apa? Di antara kita dengan kebenaran akan ada hijab, akan ada sikap. Tadi yang memisahkan antara hati ini dengan kebenaran. Ambil istana dinding atau tabir pembatas antara kita dengan kebenaran, maka yang terjadi adalah kemuliaan kita akan hancur, martabat kita akan luntur, dan kehormatan kita akan menjadi rusak. Itu yang pertama. Dampak yang kedua, faqdanul karamati wal din. Artinya kehilangan kemuliaan dan menjadi hina. Kehilangan kemuliaan dan menjadi hina. Surat Shad ayat 26 memperingatkan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu, sebagian awakmu menuruti gelinjang hawa nafsu, maka ia akan membuatmu tersesat dari jalan Allah, membuatmu tersesat dari jalan
Nyong sampeyan urip nang dunya di negeri rantau ini. Suatu saat suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pasti hadir. Lah selama nang perantauan yang disebut dunia yang mana ini, kita tidak pernah rehat satu detik pun berada pada suasana pertarungan antara dua hal. Satu, dikendalikan oleh hawa nafsu. Dua, ataukah kita mengendalikan hawa nafsu. Setiap kita diparingi panggung masing-masing. Di panggung dunia itu kita menjadi pelajar. Apakah nantinya kita akan menjadi pemenang atau pecundang, bergantung pada kecerdasan dan kecerdikan setiap kita di dalam mensiasati suara-suara, bisikan dan bujuk rayu hawa nafsu kita. Adik-adik, anak belum berharap yang dibiarkan ngantung awak kita dijamin pasti hancur kemuliaan kita, martabat kita, dan kehormatan kita. Tiga hal itu apa saja? Dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun muhlikatun, syukkun mudha'af, wa hawa muttalam, wa i'jabul mar'i binafsi." Tiga hal yang membinasakan nong sampean pada siji, sifat pikir yang ditahan. Orang yang pikir mengulurkan dan menebarkan kebaikan terhadap sesama. Contoh, wong tua maling anak, anak maling wong tua, suami kepada istri, istri kepada suami, lalu berkembang keluar rumah kita, sama-sama sing medhit mengulurkan dan menebarkan kebaikan kepada bersama, sesungguhnya dia orang yang paling zalim terhadap dirinya sendiri. Dan misalnya, karena orang yang pikir untuk mengeluarkan itu sejatinya orang yang sangat pikir terhadap dirinya sendiri. Jadi orang itu sudah jumlah awak beda, tega maling awak beda, merantau, punya, senang-senang, mengikuti hawa nafsu, cinta dunia yang tidak terkendalikan, sampai dia lalai dan enggan untuk nabung bosan balik mari-mariwan. Syukur Allah. Yang kedua, wahawan pertama, hawa nafsu yang dituruti. Jihad, perjuangan yang terberat itu bukan ketika kita menghadapi musuh sing anane kita, orang-orang kafir tadi, tapi ngadepi nyiasati musuh sing duweni awak kita, yakni hawa nafsu kita. Jihad sing paling abot. Mulanya apa sih dulu? Ana satu maqalatul hikmah yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut. Hati nurani adalah guru sejatimu yang mustahil berdusta dan menipu. Dua, akal sehatmu adalah pengawal setiamu yang
tidak mungkin tega menyesatkan. Si nomor dulu ngedelinya. Hawa nafsumu adalah musuh jalan selimutmu yang mengintai kelenahanmu dan siap untuk menghancurkanmu. Jadi hawa nafsu itu musuh sebenarnya selimut kita, singgul kita, menunggu kelalaian kita dan siap menghancurkan kita. Yang ketiga, wa'id jadul mar'i binafsih, dan ujungnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hati-hati, sila ibadah diuji, lan dicoba, mungkin demi ngomong dianggap ada sedikit lebih punya ilmu bila dibandingkan orang lain, walaupun berusaha kasih sempurna, atau diberikan rezeki semacam model sehingga dianggap dengan lingkungannya kan orang sugih, atau dianggap kuat punya wibawa kalau punya pengaruh. Ingat, ada nanti riset hancur karena orang ujung pastilah. Agar wong lalai pasti sombong. Wong sombong kena ditendek, berutagir, berutagir, lan hancur. Termasuk hancur itu. Yang semakin kesini semakin semangat, mulut takdirnya hati-hati, imamnya hati-hati, muadzinnya hati-hati. Setiap orang yang menjadi bagian dari kemakmuran masjid ini, mulut pada si hati-hati, pada pendidik, pada pendidik, dan pada bisa sampai diri. Setuju? Oke. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah dengan rahmatnya, ridhonya, barokahnya, ampunannya, sehingga masjid Al-Qur'an ini menjadi masjid yang punya fungsi rahmatan lil lingkungan. Nah, tentang ini tadi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, salah seorang murid dari Imam Ibnu Taimiyah, beliau pernah berkata, laisa syai'un awadda 'alal aqli wad dini minal hawa. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya atas akal dan agama bila dibandingkan dengan bahayanya memperturutkan hawa nafsu. Agar nafsu wis dadi panglima, maka tidak mempan nasihat, tidak mempan tazkirah, tidak mempan mau'izah, lempeng mudru kayak saya itu. Ini menjadi sumber daya. Dampak yang ketiga, oke, belum pada sing sedih. Ini ngaji begitu pulang sampean, kita bareng-bareng sinau, bareng-bareng ngaji. Yang ketiga, suhulatul wuqu'i fil ma'asi wal kabair. Yang ketiga, mudah terjerumus atau terjatuh dalam maksiat dan dosa-dosa besar. Berapa banyak rumah tangga lagi katon bersemi ekonomi, tapi si lanang jadi peteng gedeg pikirannya, mati akhirnya. Karena apa? Karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Benar, kalau mau manusia, mau melenceng, pengerekan, tukang ngebus budaya wong lanang, hancur. Bojo sing cukup ayu, ikhlas
kata hawa nafsu. Hak bawaan dianiaya, diinjak, kata hawa nafsu. Maka barang siapa yang menuruti dan menuhankan hawa nafsu, dijamin dia akan terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Allah bismillah dan surat Maryam ayat 51 lan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Saya sana Rasulullah surat Maryam mengkodimkan iman. Maka datanglah sesudah mereka para rasul yang mulia dan orang-orang yang saleh, satu generasi yang sangat buruk akidahnya dan akhlaknya. Sing cirine mereka mengabaikan dan meninggalkan salat, dan mereka memperturutkan nafsu syahwat. Ambil mengabaikan dan meninggalkan sholat sebagai tiang agama masuk ke pintu yang kedua. Godaan tujuh laju sehat, yakni apa? Kita menjadi orang yang terjajah oleh hawa nafsu kita. Abai kepada aturan agama. Endi lampu hijau halal, lampu kuning syubhat, lampu abang Allah mus. Sing penting banget. Bentengnya siapa selesai lulus. Sing penting yang seneng. Tidak memikirkan kami sewa dia. Orang penting. Pasau pada tahun maka mereka akan menemukan kesesatan yang nyata.
Sesedih apapun masa silam kita, asal kita bisa nakal pada 5 tahapan tadi, jadi orang yang bertobat, mendekatkan keimanan, berdalilah melakukan kebaikan, bersemangat tidak menunjukkan mudah-mudahan api singkiran terkurung oleh permaksiatan dan dosa dikembalikan di hatinya bersih, sing putih, mencorong lagi yang Nah, atas itu sekarang naik pada dampak nomor 8. At-taladdu wa 'adamu tsabati 'ala mabda'i. Yang ajimat dan alam pesantren ini setengah sorotan ini. At-taladdu wa 'adamu tsabati 'ala mabda'i. Wa asik urip nang kaya hawa nafsu benes kemudian sing nomor 4 at-taladdu wa 'adamu tsabati 'ala mabda'i, terombang-ambing dan tidak punya prinsip. Terombang-ambing dan tidak punya prinsip. Walaupun lakonnya ahli rukuk, lan ahli sujud, tapi karena dia belum merdeka dari dijajah hawa nafsu, wataknya lebih gede kelakuannya sama orang munafik. Udah jadi la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Orang yang terombang-ambing, orang mana, orang ini, orang mana. Akhirnya apa? Belum. Mengapa? Karena tidak punya prinsip. Orang ustaz, orang kiai, orang tokoh, orang pejabat, orang politisi, orang rakyat, seperti kayak kita, kalau sudah terjadi oleh nafsu, na'udzubillah min dzalik, dia terombang-ambing. Akhirnya orang tubuh, orang tetap di atas iman lan amal saleh. Balik al-istiqomah apa yang telah kesekian al-istiqomah dia al-habatu alal imani wal amal salih wa adamu tazabzuhi bisuhulati. Istiqomah ialah tetap di atas iman dan amal soleh dan tidak mudah bergoyah. Waqila dan dikatakan taklid yang lain al-istiqomatu hiya at-tabatu ala tauhid wasyari'ati min ghairi inhirafin. Istiqomah ialah tetap ing atas tauhid lan taat marang syariat Allah min ghairi inhirafin, tanpa berbelok, tidak mudah bergoyah. Beda kalau orang sedih atau di hawa nafsu, dia akan menjadi orang yang mudah terombang-ambing, lampunnya orang berprinsip. Yang mempunyai orang berprinsip itu pada orang baca kulit, nggak punya prinsip. Yang tahu omongan yang dulu sing kudu dipahami, diyakini lan dijaga. Yang penting dari hukum sing selamat dunia lan akhirat. Siji pemikiran, loro pemahaman, telu pandangan, papat keyakinan, 5 pendirian, 6 sikap, 7 langkah, 8 tujuan. Jenengan pasti benar.
pemahaman, pandangan, keyakinan, pendirian, sikap, langkah, tujuan. Berfungsi juga prinsip orang udah terombang-ambing. Saya lanjutkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya'ul Ulumuddin pada juz 3 halaman 56 beliau menulis aslu kulli khati'atin hubbud dunya wa tiba'ul hawa. Pangkal setiap kesalahan itu sisi hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia sing terlalu dalam dan disebab yang sampeyan pada akal lan atine mati. Yang kedua, wattiba'ul hawa, lan menuruti keinginan hawa nafsu. Ingat, jauh Imam Al-Ghazali, asli kulli khati'atin hubbud dunya wattiba'ul hawa. Duwe bojo, yen bojone maneh bocah nuruti karepane nafsu ora bisa dikendalikan, ya ora. Hasilnya sampai ini kalau terima nih, gua ngerjain sini gua ngorok, yang ngorok apa sendiri. Bojone apa? Bojone ada mari dulu. Mari sebelum sekali moncer, mari kita sekali jalan ekonomi. Mari pengelana rakyat di sekolah jembat, mari pengelana yang sebaliknya anak pengelana menuhankan hawa nafsunya, egonya sangat tinggi, bojonya ngomong. Maka daripada ya cinta kepada dunia itu dikendalikan, nafsu pun juga diarahkan, dijaga dan dikendalikan. Kayak polisi kalau mau posisi ukuran yang mudah kami selesai sama. Kecuali posisi dulu, kalau masih panas selesai. Yang terakhir, ad-dhafu wal ubudiyatu lin nafsi, menjadi lemah lan diperbudak oleh hawa nafsu. Lebih dituliskan oleh keterangan. Yang dimaksud dengan kalimat ini ialah ay al-ubudiyatu lil hawa wa fuqdanu hurriyatil iman. Tegese dampak sing nomor 5 sing menjadi budak nafsu dan kehilangan hurriyatul iman, kemerdekaan iman. Para sebelumnya tahu ngomong juga apa yang kita bilang. Sebagai kita, wong kulit aja salah panduan, salah landasan, salah ikatan, salah sandaran, salah tujuan. Jadikanlah ilmu syar'i, ilmu agama Islam sebagai panduan hidup. Jadikanlah akidah tauhid dalam urut iman sebagai landasan hidup. Jadikanlah ikhlas sebagai tali pengikat hati. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya sandaran dan jadikanlah ridho Allah sebagai muara hidup. Ridho itu dimuara oleh kita, tujuan kita, munyang-munyang kayak apa? Kayak panggalan, ini panggalan nih. Ya, kayak panggalan, titik sumbernya apa? Ridho Allah, bukan yang lain. Maka barang siapa yang sanggup menyatukan ilmu, akidah, ibadah dan akhlak, karena dia bisa menjadi pawangnya hawa
Semoga saya dan Anda dibimbing oleh Allah, karena kita memang berupaya, berusaha tanpa mengelak menjadi orang-orang yang punya kemerdekaan iman. Karena hanya orang berimanlah yang punya niat yang tulus, tekad yang kuat untuk mendekat kepada kebaikan, larut dalam kebaikan, menebarkan kebaikan, sampai yang terakhir menjaga kebaikan hingga datang ajal kematian. Wes apa sih kita? Nama hadis riwayat Imam Muslim. Lan yatba'a mu'minun an khairin hatta yakuna muntahahu jannah. Seorang mukmin tidak akan pernah merasa bosan atau jenuh dari melakukan kebaikan sehingga adalah endingnya dengan rahmat Allah yang berada di surga. Intaha, cukup intisari pengajian malam hari ini. Bagi orang yang mengagungkan dan menuhankan hawa nafsu yang bernama buta hati dan tertutup dari kebenaran. Yang kedua, kehilangan kemuliaan dan menjadi hina. Yang ketiga, mudah terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Yang keempat, hidup terombang-ambing dan tidak punya prinsip akidah. Sing nomor 5, menjadi lemah dan diperbudak oleh hawa nafsu, yakni menjadi hina nafsu dan kehilangan kemerdekaan iman. Tutup, rampung, selesai. Barangkali ada pertanyaan, monggo.